Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara, dunia adalah panggung sandiwara yang bersifat sementara. Hidup di dunia ini sebatas menghitung hari hingga ajal datang menghampiri. Pada saatnya kematian itu akan datang menyapa setiap yang bernyawa dan tak terkecuali kita sebagai manusia. Dan itulah masa untuk berpisah dengan dunia beserta isinya. Kapan dan di mana ajal akan menghampiri? Ini bagian dari misteri ilahi dan hanya Allah yang Maha mengetahui. Di dunia ini ada banyak pintu yang manusia bisa keluar masuk melewatinya secara leluasa. Setiap orang bisa masuk pintu itu kapan saja. Dan mereka juga bisa keluar dari pintu-pintu itu sesuai kehendak hatinya. Namun ketahuilah, ada sebuah pintu yang siapapun pasti akan melewatinya dan pasti akan memasukinya. Dan siapapun yang telah memasuki pintu itu, ia tidak akan pernah mampu keluar lagi darinya untuk selama-lamanya. Pintu itu terbuka hanya sekali dan pintu itu adalah mati. Dalam pepatah disebutkan, al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluh. Kematian adalah pintu dan setiap manusia akan memasukinya. Saudara-saudara, kematian adalah sesuatu yang bersifat pasti dan tak seorang pun mampu menghindari. Kematian ini akan datang secara tiba-tiba tanpa diminta, terlebih ditunda. Maka tidak ada tempat bagi manusia untuk berlari dan bersembunyi. Sebab ujung kehidupan ini adalah mati. Maka perlu dipahami bahwa setiap manusia pada hakikatnya berada di tengah antrian panjang menuju ke pemakaman. Manusia pada hakikatnya antri mati. Maka tepat apa yang dikatakan oleh Hasan al-Basri rahimahullah. Beliau pernah berkata, lam yazalil lailu wan naharu sari'ain fi naqsil a'mar wa taqribil ajal. Malam dan siang begitu cepat berjalan, mengurangi umur dan mendekatkan diri pada ajal. Itulah kata Imam Al-Basri. Ungkapan beliau relevan dengan sebuah syair yang berbunyi, wa ma nafasun illa yuba'idu maulida wa yudnil manaya lin nufusi fatakrub.
tidaklah setiap nafas kecuali akan menjauhkan manusia dari masa kelahiran dan mendekatkan manusia pada masa kematian hingga terasa begitu dekat. Saudara-saudara, memang kehidupan dunia akan berakhir saat kematian itu tiba. Namun perlu diingat, bukan berarti bahwa kematian adalah akhir dari segala-galanya. Nah, justru sebaliknya. Kematian itu akan menjadi pintu gerbang untuk dimulainya kehidupan baru. Kehidupan alam barzah seketika akan dimulai saat roh, nyawa berpisah dari raga. Dan saat raga telah kembali ke perut bumi. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, "Walau anna idza mutna turikna, lakana al-mautu rahata kulli hayyin. Walakinna idza mutna bu'ithna wa nus'alu kulluna an kulli syai'in." Andai kita mati, niscaya kita akan dicampakkan sendirian. Begitulah kematian menjadi peristirahatan bagi setiap orang yang hidup. Namun, andai kita mati dan dibangkitkan kembali, niscaya kita akan dimintai pertanggungan jawab terhadap segala sesuatu. Saudara-saudara, Malik bin Dinar pernah berkata, "Ajaban liman ya'lamu annal mauta masiruh wal qabra mawriduh, kaifa taqarru bid dunya 'ainuh wa kaifa yatibu fiha 'aishuh." Malik bin Dinar pernah berkata, sungguh mengherankan orang yang telah mengerti bahwa kematian adalah tempat kembali dan kuburan adalah tempat yang akan dimasuki. Bagaimana orang seperti ini merasa nyaman dengan dunia dan merasa nikmat hidup di dunia? Demikianlah nasihat yang pernah disampaikan oleh Malik bin Dinar. Saudara-saudara, suatu hari Al-Muzani pernah berkunjung ke kediaman Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kondisi sakit pada saat itu. Lalu terjadilah dialog di antara beliau berdua. Al-Muzani menyapa Imam Asy-Syafi'i seraya bertanya, "Imam, bagaimana kondisimu pagi ini?" Saat itu Imam Syafi'i dalam kondisi sakit. Mendengar pertanyaan itu, Asy-Syafi'i menjawab, "Pagi ini aku akan pergi meninggalkan dunia. Aku akan berpisah dengan seluruh umat manusia. Aku akan segera mempertanggungjawabkan semua dosa-dosa. Sebab ajal akan segera tiba. Selanjutnya, aku akan menghadap Allah Ta'ala. Sementara aku tak pernah tahu kemana aku masuk, ke surga atau ke neraka." Saudara-saudara, jawaban Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu meluncur dari lisan beliau diiringi deraian air mata. Kemudian beliau berkata, "Walamma qasa qalbi
wa dhaqat madhahibi. Tatkala hati ini mengeras dan jalan hidup telah menyempit. Hamaltur roja minni li'afwika sullama. Aku jadikan harapan sebagai tangga untuk meraih ampunanmu. Ta'adzamani dzambi falamma qarantuhu. Dosaku ini begitu besar. Namun saat kubandingkan dengan ampunanmu, wahai Rabbi, bi'afika Rabbi kana afuka a'dhama. Ternyata ampunanmu jauh lebih besar. Wa ma zilta dha afwin 'ani dzambi lam tazal tajudu wa ta'fu minnatan wa takarruma. Engkau wahai Rabb selamanya akan mengampuni dosa dan selamanya akan mengampuninya. Kau akan senantiasa mengampuni dan memberi anugerah dan kenikmatan. Saudara-saudaraku, sosok Imam Syafi'i. Siapa yang tidak mengenal Imam Syafi'i? Jerih payahnya dalam mendakwahkan Islam. Jasa-jasanya kepada umat Islam. Namanya masih harum hingga sekarang. Ternyata pada saat sakit masih melontarkan kata-kata yang sedemikian rupa. Lalu bagaimana dengan diri kita? Nah, ini yang perlu kita renungkan. Saudara-saudara, ada sebuah syair yang sangat tepat untuk kita dengar agar kita mampu mengevaluasi diri kita. Syair itu berbunyi, wa mal mar'u illa raqibun dhahra umri ala safarin yufnihi bil yaumi wasyahri yabitu wa yudhi kulla yaumin wa laylatin ba'idan 'anid dunya qariban ilal qabri. Tidaklah seseorang itu hidup kecuali mengendarai umurnya dalam perjalanan yang selalu berkurang demi hari dan bulan. Bertemu malam dan pagi silih berganti, semakin menjauh dari dunia dan semakin mendekat ke pekuburan. Sungguh sangat benar apa yang ada dalam syair tersebut. Nah, memang kita ini setiap hari melangkah menuju titik akhir kehidupan. Dan memang kita ini setiap saat melangkah menuju kematian. Saudara-saudara, cobalah simak kembali nasihat yang berharga ini. Nasihat dari kekasih kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah bersabda, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. That is destroyer of all pleasure. Begitulah julukan yang disematkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kematian. Dan memang demikian itulah kenyataannya. Bagaimana tidak? Segala bentuk kenikmatan, segala bentuk kelezatan, kesenangan, kehormatan, dan kebanggaan dunia seketika akan hilang sirna saat kematian telah datang menjelma. Tiada lagi harta, tiada lagi tahta, keluarga yang tersisa ketika nafas tak lagi bersuara. Pandangan mata hanya dipenuhi oleh kekosongan. Keramaian menjelma kesunyian. Keceriaan pudar seketika ditelan oleh kecemasan. Kebahagiaan perlahan berganti menjadi kekhawatiran, ketakutan, dan
sejuta ketidakpastian menyelimuti sekujur badan yang mulai membujur kaku sendirian. Dan tiada yang tersisa kecuali sikap pasrah dan derai air mata dari orang-orang yang menyaksikannya. Saudara-saudara, Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu pernah berkata, kematian adalah kengerian yang paling dahsyat di dunia dan akhirat bagi orang yang beriman. Kematian lebih menyakitkan dari goresan gergaji, sayatan gunting, panasnya air mendidih di bejana. Seandainya ada mayat yang dibangkitkan dan menceritakan kepada penduduk dunia tentang sakitnya kematian, niscaya penghuni dunia tidak akan nyaman dengan hidupnya dan tidak akan nyenyak dalam tidurnya. Subhanallah. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Ka'ab al-Akhbar, "Hai Ka'ab, beritahukan kepada kami tentang kematian." Ka'ab pun menjawab, "Baiklah wahai Amirul Mukminin. Ketahuilah kematian itu laksana sepucuk ranting yang banyak durinya, yang dimasukkan ke dalam perut seseorang. Setelah tiap durinya mengait dengan urat, ranting tersebut ditarik oleh orang yang amat kuat tarikannya, hingga tercabutlah semua urat-urat dan tidak ada yang tersisa." Subhanallah. Kita nggak bisa membayangkan betapa pedih perihnya, betapa tersiksanya pada saat itu. Saudara-saudara, maka tepatlah kiranya manakala Allah Subhanahu wa taala hanya memilih kematian sebagai satu-satunya kata yang secara langsung digandengkan dengan kata musibah dalam Al-Quran. Saudara-saudara, dari sinilah kemudian kita mengerti kenapa Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran hanya memilih kata kematian yang langsung disambung dengan kata musibah. Ada banyak peristiwa yang menyedihkan, ada banyak kejadian yang membuat kita gelisah, susah. Tetapi kenapa hanya kematian yang dipilih Allah sebagai satu-satunya musibah di dalam Al-Quran? Allah berfirman di dalam surat Al-Ma'idah ayat 106, "Fa'asobatkum musibatul maut." Dalam ayat ini Allah langsung menyambungkan kata musibah dengan kata al-maut. Fa'asobatkum musibatul maut, bahwa kamu akan tertimpa musibah kematian. Pertanyaannya, kenapa kata kematian dipilih Allah langsung disambungkan dengan kata musibah? Terkait dengan ayat tersebut ada penjelasan yang menarik dari Imam Al-Qurtubi. Dalam pemaparannya beliau mengatakan bahwa dipilihnya kematian dan disambungkannya kata itu dengan kata musibah tiada lain karena kematian adalah musibah yang besar. Kematian adalah al-musibatul udhma, musibah yang besar. Bahkan bukan hanya besar, kematian bisa disebut sebagai a'zamul masaib, musibah terbesar. Ya, ini bisa dijelaskan karena musibah yang menimpa manusia itu masih banyak gantinya. Kehilangan harta bisa mencari ganti. Kehilangan kedudukan masih bisa mencari ganti. Kehilangan istri, kehilangan suami, kehilangan anak, kehilangan rumah masih bisa dicari gantinya. Tapi kalau kehilangan nyawa, tak ada gantinya.
Maka tepat kalau kematian disebut musibah yang besar, bahkan musibah terbesar. Tetapi yang paling menarik dari uraian Imam Al-Qurtubi adalah di atas musibah kematian yang disebut terbesar itu ada musibah yang paling besar. Apa itu? Lupa kematian. Tidak mengingat kematian. Tidak memikirkan kematian. Tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Lengah, lalai. Tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi datangnya kematian. Itulah musibah yang terbesar dalam kehidupan. Nah, saudara-saudara, karena itu, tahukah kita siapakah orang yang cerdas itu? Pertanyaan ini sesungguhnya dulu pernah diutarakan oleh seorang sahabat dari kaum Ansor kepada Rasulullah SAW. Fa'ayyul mu'minina aqyas, katanya. Rasul, siapa sih di antara orang-orang mukmin ini yang cerdas? Lalu Rasulullah bersabda, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada ulaikal aqyas. Beliau mengatakan orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian, orang yang paling baik mempersiapkan diri untuk urusan setelah kematian. Itulah orang yang cerdas. Saudara-saudara, patut kiranya kita bertanya, apa korelasi kecerdasan dengan mengingat kematian? Apa kira-kira? Secara sederhana bisa dijelaskan bahwa orang yang ingat kematian berarti alam pikirannya tidak terkungkung oleh dunia. Gerak langkahnya tidak dibatasi oleh ruang kebendaan dan semua yang bersifat materi. Orang yang mengingat kematian, alam sadarnya mampu menembus batas alam raya hingga sampai kepada alam barzah. Orang yang mengingat kematian, jiwanya tidak terpenjara oleh hal-hal yang bersifat indrawi semata. Orang-orang yang mengingat kematian berarti jiwanya terbebas, tidak terkungkung oleh hal-hal yang bersifat materi. Sebaliknya, orang yang mengingat kematian, semua potensi baik lahir maupun batin yang dimiliki olehnya mampu didedikasikan untuk merumuskan tujuan yang panjang dan bukan sebatas tujuan yang pendek. Orang yang mengingat kematian berarti ia sedang mempersiapkan diri untuk meraih kehidupan abadi dan meninggalkan kehidupan yang fana. Itulah jawabannya. Nah, saudara-saudara, pertanyaan yang terakhir, apakah kita termasuk orang yang cerdas? Sudahkah tanda-tanda kecerdasan itu kita temukan dalam diri kita? Masih ada banyak kesempatan. Saya ulangi, masih ada waktu dan kesempatan bagi kita untuk melakukan introspeksi diri. Melakukan evaluasi. Melakukan muhasabah. Di mana kekurangan dan keterbatasan kita, apa yang harus dibenahi dan diperbaiki, ini harus kita renungkan sejak saat ini. Mudah-mudahan pemaparan yang sederhana ini mampu menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita untuk menjadi pribadi muslim yang lebih baik. Semoga Allah menerima seluruh amal kebaikan kita dan memaafkan seluruh dosa dan kekhilafan kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang cerdas dan pada saatnya nanti kita menghadap Allah dengan predikat husnul khotimah. Demikian, semoga berguna dan mohon maaf. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta arhamur rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Preview.